Selamat siang permisah, saya Novita Angelina akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam program Jaya News. Selamat siang pemirsa. Kami bawakan berita terbaru dari Kejaksaan Agung mengenai kasus emas palsu. Kejaksaan Agung tetapkan 6 mantan pejabat Antam tersangka kasus dugaan korupsi 109 ton emas. 6 orang tersebut merupakan mantan General Manager Unit Bisnis, Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia periode 2010 hingga 2022. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas emas. Mereka juga menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan aktivitas legal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia. Tindakan tersebut melawan hukum dan menjual emas produksi Antam tanpa merek dan izin dari PT Antam. Emas tersebut asli tetapi tanpa brand PT Antam. Karena jika ada brand PT Antam, harga jual lebih tinggi dan dikenai pajak. Selamat siang pemirsa, dengan saya Rudi. Nah, saya sedang berada di Pasar 8 sekarang. Satu pegawai negeri toko Permata yang dengan Bapak. Jadi Kalau saya sih itu beritanya mungkin ada penipuan, tapi dari emas tersebut sendiri pun asli sih. Mungkin ada penyelewengan di belakangnya seperti dia menggunakan logo Antam, tapi kan kalau Antam resmi itu kan ada namanya aplikasi CertiAI kan. Kalau Antam yang resmi itu pasti setahu kita sejauh ini ya di scan barcode itu kita nggak ada contohnya lagi. Bisa scan, jadinya dalam artian kalau di scan itu kan keluar tuh data-data untuk masa menggunakan mencegahnya itu aplikasi CertiAI tersebut yang dari Antam langsung. Jadinya dengan cara men-scan keasliannya biar untuk tidak terjadinya kayak hal-hal yang ditakuti para pelanggan atau pembeli ya kan. Ya, itu sejauh ini kali atau lebih kasih informasi untuk masyarakat gitu kan, biar masyarakat bisa lebih mengerti bagaimana untuk membedakan kayak Antamnya langsung atau yang barcode yang nggak bisa di scan itu kayak seperti kolaborasi antara perusahaan lain atau apa, tapi logonya menggunakan Antam gitu. Tapi dari tingkat keaslian emasnya sih. Akibat perbuatan para tersangka, selama periode tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia asli, sehingga terjadi kerugian berlipat kali ganda. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sejauh mana dugaan korupsi dan mengidentifikasi individu atau entitas lain yang terlibat. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam industri pertambangan dan menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat. Remaja 15 tahun ditemukan tewas tenggelam di Sungai Cisadane. Seorang remaja berusia 15 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Korban ditemukan setelah lebih dari 24 jam pencarian. Menurut Kepala Basarnas, remaja tersebut bernama Mario Harja alias Yongki. Dikabarkan terseret arus sungai saat berenang bersama teman-temannya pada Kamis sore 23 Mei 2024. Di sini saya sudah bersama dengan Pak Cisadane. Nah, di sini kita akan segera menanyakan kepada warga lokal di sini. Selamat siang, Bu. Iya siang. Kejadian kronologi yang di Tanah Gocap sana. Nah dia ceritanya katanya lagi mancing.
tahu kenapa, mungkin dia mau ngambil ikan apa kepleset apa gimana, kurang jelas kan, namanya sebetulnya simpang siur kan. Sekarang belum ketemu apa gimana? Dari ibu tuh langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kejadian yang serupa untuk kedepannya nanti. Kalau ke situ sih ya pemerintah kan baru ini doang ya, namanya manusia kan kadang pada bandel ya. Iya. Namanya kali luas kayak gitu dalam ya masih aja pada bandel pada mancing di kali. Nah, sekarang baru ada tanggul kan, kayak di tanggul gitu kan, ya jauh dari itu kan dalam kan itu tanggul juga, tapi masih aja ada pakai cara dengan ada tangga kan, dia orang pada bikin sendiri. Tim SAR gabungan dari Basarnas atau BPDB Tim SAR gabungan dari Basarnas atau BPDB Kota Tangerang dan Polsek Karawaci dikerahkan untuk melakukan pencaharian. Setelah 2 hari, jasad korban akhirnya ditemukan pada keesokan harinya dalam keadaan terapung sekitar 200 meter dari lokasi kejadian. Tragedi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghindari berenang di tempat yang rawan dan utamakan keselamatan Anda. Film Vina sebelum 7 hari dianggap mengeksploitasi duka kepergian Vina demi keuntungan finansial. Siapa pemirsa? Film Vina sebelum 7 hari dianggap mengeksploitasi dan dianggap tidak memiliki empati karena menampilkan adegan pemerkosaan terhadap Vina secara sadis oleh anggota geng motor. Poster film Vina yang bikin heboh ternyata memang sengaja dibuat sebagaimana untuk memperlihatkan sosok Vina yang lemah. Film ini diangkat dari kisah nyata kasus pembunuhan Vina, seorang gadis berusia 16 tahun asal Cirebon oleh geng motor pada tahun 2016 lalu. Vina saat itu sedang berkeliling naik motor bersama Eki, kekasihnya. Namun di tengah perjalanan mereka dilempari batu oleh anggota geng motor sehingga mereka berusaha untuk melarikan diri. Sayangnya keduanya tertangkap dan ditendang hingga terjatuh dari motornya. Kemudian para pelaku membawa Vina dan Eki ke tempat yang sepi untuk dianiaya dan mereka memperkosa Vina secara bergantian hingga Vina menemui ajalnya. Jasad keduanya langsung dibuang di bawah jembatan layang dan dibuat seolah-olah mereka tewas karena kecelakaan. Kisah Vina yang tragis kini menjadi bahan hiburan bagi sebagian masyarakat dan membuat geram masyarakat lainnya karena dianggap mengambil keuntungan dari kisah tragis keduanya. Anggi Umbara, sang sutradara, mengatakan kalau dia tidak peduli dengan keributan soal filmnya. Ia merasa bahwa telah mendapatkan izin dari keluarga Vina untuk membuat film tersebut dan tidak melanggar hukum apapun. Nah, menurutmu kamu berniat nonton filmnya atau ikut memboikot nih? Yang pasti kita doakan semoga Vina dan Eki tenang di alam sana. Dan ketiga pelaku yang masih bebas termasuk dalangnya segera tertangkap ya. Keluar. Kesimpulan sementara bahwa kejadian ini adalah kecelakaan tunggal karena tidak melibatkan kendaraan lain. Pokoknya aku mau orang itu dipenjara. Yang kabur ke Jakarta itu jangan lupa, itu anaknya itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jaya News. Bingung memilih jajanan apa di Tangerang? Kuliner di sekitar Gading Serpong adalah jawabannya. Pasar modern Paramount Gading Serpong menyediakan beragam jajanan dengan harga terjangkau yang bisa menjadi pilihan. Saat ini reporter kami, Jocelyn Karisa Winarto, akan memberikan rekomendasi dessert menarik yang ada di seputar Pasar Modern Paramount di Tangerang.
bukan menjadi hal biasa lagi, pasar modern Paramount Jati Serpong dikenal dengan kuliner yang viral, terjangkau, dan bisa dinikmati semua orang. Pada segmen Makan Yutan ini, saya akan mengajak Anda jalan-jalan untuk mencicipi kuliner yang lagi viral di Gading Serpong, yaitu Milo Dessert. Topping yang banyak menjadi perhatian dan nilai plus bagi anak-anak muda untuk menjadi pertimbangan memilih dessert. Selain itu, faktor lokasi yang strategis menjadi penyebab tempat dessert ini selalu ramai oleh masyarakat. Penyajian dessert snow ice ini adalah makanan penutup yang viral di TikTok. Membuat orang semakin penasaran karena terkenal dengan rasanya yang lezat dan menyegarkan. Tak heran jika tempat ini selalu ramai oleh pengunjung. Topping snow ice di sini cukup banyak pilihannya. Pengunjung bisa menentukan sendiri topping yang diinginkan sesuai selera. Pilihan toppingnya seperti sereal, puding aneka rasa, hingga berbagai potongan buah. Ini dia dessert yang lagi hits dengan topping yang melimpah. Dan di sini, snow ice menjadi pilihan favorit gitu loh. Terlihat sangat menarik bukan? Yuk kita mari cicipin. Nah di sini bisa dilihat ada sereal, terus ada nyam-nyamnya, dan di bawah juga ada puding. Kita cobain ya. Enak. Dan ini menjadi perpaduan rasa yang pas, menjadi pilihan sendiri untuk para pecinta es untuk mendinginkan di tengah cuaca yang panas. Apalagi es dengan topping melimpah yang sedang digandrungi ini harganya sekitar 28.000 sampai dengan 38.000 rupiah. Saya Jocelyn melaporkan dari Pasar Modern Paramount Jati Serpong, Tangerang. Permisa informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Jaya News kali ini. Saya Novita Angelina, mewakili tim redaksi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda.